Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? I hope you're fine. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan Ustazah. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan untuk tema 7, subtema 3, pembelajaran ketiga. Kita akan belajar mengenai keragaman ekonomi di Indonesia dan pentingnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman kegiatan ekonomi di Indonesia. Anak-anakku yang hebat, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia, di mana wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan ini meliputi wilayah daratan dan perairan, menjadikan Indonesia mengandung potensi alam yang melimpah. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam dengan bijak ya anak-anak. Nah, aktivitas ekonomi terdiri dari 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, yang mana dari ketiga aktivitas ekonomi tersebut tidak bisa dipisahkan. Berikut jenis aktivitas ekonomi masyarakat yang bergerak di berbagai bidang kegiatan ekonomi. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Perlu kalian ketahui anak-anak, bahwasannya wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Posisi inilah yang menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis, sehingga bisa mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahunnya. Hal ini yang menjadikan banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, di mana pertanian lahan basah itu lebih membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Nah, untuk pertanian lahan kering lebih membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. 2. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Anak-anak, aktivitas peternakan di Indonesia ini biasanya dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Aktivitas ini berupa peternakan unggas yang meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Ada pula peternakan hewan kecil yang meliputi kelinci, kambing, dan domba. Dan peternakan hewan besar yang meliputi sapi, kerbau, dan kuda, di mana hasil ternak yang meliputi daging, telur, kulit, susu, dan bulu biasanya dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan dapat pula diolah menjadi sebuah kerajinan. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Hal inilah yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap biasanya dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Sedangkan pada perikanan budidaya biasanya dilakukan di darat atau di perairan payau. Perairan payau itu campuran antara air tawar dengan air laut. Nah, untuk budidaya di darat biasanya dilakukan di kolam, di sungai, di sawah, di waduk atau di danau. Contoh budidayanya biasanya ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan ikan mujair. Kemudian untuk budidaya di perairan payau biasanya dilakukan di tambak pesisir pantai. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Anak-anak, kawasan hutan di Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati, yang mana hijaunya hutan Indonesia ini menjadi paru-paru dunia karena dipengaruhi adanya iklim tropis yang ada di Indonesia. Potensi hasil hutan yang berupa hasil hutan kayu
dan hasil hutan non-kayu, misalnya kina, karet, damar, dan sagu, menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu yang hasil ekspor ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Dan perlu diingat ya anak-anak, bahwasanya kita harus menjaga kelestarian hutan karena akan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk yang tinggal di hutan. Materi yang selanjutnya yakni pentingnya memahami keragaman masyarakat Indonesia. Anak-anak hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia dengan menerima segala keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Sikap yang harus dimiliki dalam keragaman. 1. Tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah, karena bisa saja obrolan kita bisa mengganggu kekhusyukan dalam beribadah. 2. Menghargai teman yang berbeda suku, karena jika kita menghargai budaya suku lain, maka timbullah sebuah kerukunan dan keharmonisan. 3. Tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya, karena bahasa itu adalah bahasa yang dibawanya sejak kecil. Maka kita harus bisa menghargai adanya sebuah perbedaan. Dampak negatif dalam keragaman masyarakat Indonesia. 1. Terjadinya konflik, baik konflik ras, antar suku maupun antar agama. 2. Perpecahan bangsa, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. 3. Memandang masyarakat dan kebudayaan kita lebih baik dan merendahkan kebudayaan masyarakat lain. 4. Sangat nasionalisme yang berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. 5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif itu bisa kita hindari anak-anak dengan saling menghargai dalam keragaman masyarakat dan bisa hidup berdampingan secara damai dengan orang lain tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Oke anak-anak, itu tadi pemaparan materi dari Ustazah. Pesan Ustazah, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard, and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.